Halo Sobat Kabaroto, kembali lagi di YouTube channel Kabaroto. Jadi di sebelah gue udah ada mobil yang jadi buah bibir bulan ini nih. Karena muncul lagi nih salah satu PHEV yang paling irit yang dijual di Indonesia. Ini adalah BYD M6 DM. Jadi sebelumnya BYD M6 itu dijual di Indonesia dengan tenaga full listrik. Tapi kali ini udah pakai teknologi PHEV guys. Jadi kalian bisa isi bensin, bisa ngecas, dan mobil ini punya dua tenaga, yaitu mesin dan juga motor listrik. Penasaran seperti apa? Simak terus di YouTube channel Kabaroto. Jadi secara tampilan itu nggak begitu beda dibandingkan dengan BYD M6 yang elektrik. Bedanya kalau yang M6 DM ini, di bagian depan itu grillnya itu gede. Kalau yang M6 elektrik, dia grillnya polos ya, jadi ditutup gitu. Kalau ini grill terbuka supaya pendinginannya lebih maksimal karena udah ada radiator gedenya. Sama di tampilan kosmetik, dia udah dilengkapi oleh add-on over fender. Jadi kesan crossover itu dapat banget. Nah, terus juga sisanya itu udah nggak ada bedanya. Panjangnya tetap 4,7 meter, lebarnya 1,8 meter, dan tingginya 1,6 meter. Secara dimensi itu sama banget. Terus juga lampu juga udah full LED, udah dilengkapi kamera 360, sama dia punya material bodi yang kokoh khas mobil Tiongkok. Terus kaki-kakinya juga sama, suspensi depan itu pakai MacPherson, yang belakang itu pakai multilink. Suspensinya memang dibuat untuk handling yang fun to drive ya, makanya dia kalau diisi sendiri itu agak keras. Sama dia penggunaan bannya juga sama. Jadi dia pakai pelek 17 inci dibalut dengan ban 225 profil 55. Nah, bannya itu cukup tipis tapi peleknya gede, makanya ground clearance-nya itu tinggi, yaitu 170 mm. Jadi buat terambas jalan-jalan yang rusak itu cocok banget. Tapi perbedaan yang paling signifikan itu adalah di powertrain-nya. Yuk kita lihat aja. Seperti yang gue bilang, tadi material bodinya itu solid dan kuat, makanya kap mesinnya dibuka tuh agak berat ya. Nah, ini dia nih, powertrain-nya beda banget dari BYD yang elektrik ya, karena jelas ini udah ada mesinnya. Mobil ini pakai mesin 4 silinder 1500 cc dan dia tenaganya kecil, cuma 96 daya kuda dan torsi 125 Nm. Tapi dilengkapi baterai yang ukurannya masih dirahasiakan oleh BYD, tapi range-nya bisa sekitar 105 km. Nah, yang menjadi daya tarik itu adalah sebenarnya efisiensinya guys. Karena BYD ngeklaim konsumsi BBM itu bisa mencapai 65 km per liter. Artinya kalau lo dari Jakarta ke Bandung itu cuma butuh bensin sekitar 2,5 liter, dan kalau mau keliling-keliling itu cuma butuh isi bensin round 92, 12.000, itu udah bisa keliling-keliling Jakarta guys, sampai 65 km. Gokil nih. Ini efisiensinya bisa dibilang jempolan, dan salah satu PHEV yang paling irit dijual di Indonesia. Nah, menariknya mesin itu ada dua fungsi guys. Fungsi yang pertama itu mesin untuk ngegerakin roda, jadi di mobil ini kan ada mode HEV ya. Jadi kalau kita nginjek gas penuh, listrik dan mesin itu akan bekerja supaya menghasilkan tenaga yang maksimal. Tapi mesin ini juga bisa berubah menjadi generator yang tugasnya itu mengecas listriknya. Jadi kalian itu sebenarnya nggak perlu khawatir soal range anxiety, karena mobil ini bisa dicas, bisa juga diisi bensin, dan kalau kalian mau ngecas, terus kalian isi bensin terus aja itu bisa. Mobilnya nggak bakal mati, karena mesin ini bisa bertugas sebagai generator yang buat ngecas baterainya. Mesin ini disambungkan ke roda depan dengan transmisi DHT. Overall, mesinnya cukup efisien, tapi sekarang kita lihat interiornya. Wih, interiornya sebenarnya desainnya itu nggak jauh beda, bahkan sama bisa dibilang. Bedanya kalau kalian masuk, nih gue nyalain dulu ya. Tetap ada animasi khas BYD-nya. Dan seperti yang gue bilang, bedanya di mobil ini kalau di interior itu udah pasti panel instrumen. Kalau BYD M6 biasa yang elektrik itu dia masih full analog ya, dan kelihatan kuno banget kan. Kalau ini udah full digital guys, dan dia tampilannya itu lengkap dan jernih. Ya, pertama dia nampilin kecepatan, nampilin posisi persneling, mode berkendara, terus nampilin persentase baterai, nampilin range kilometer bensin, sama dia bisa nampilin playlist lagu kalian. Jadi ini panel instrumen rasanya kayak head unit karena lengkap banget. Terus yang bedanya juga itu ada di letak persneling. Kalau M6 biasa itu kan di tengah ya, dia kayak model joystick. Kalau M6 yang sekarang dia itu udah letaknya pindah ke sebelah kanan sini nih. Nah,
Jadi dia kayak model-model mobil Tiongkok yang persneling simple. Kelebihannya ini jadi spesial lega banget. Jadi ada 2 buah cup holder, laci penyimpanan terbuka, terus ada tombol fisik buat ngatur mode berkendara, traction control, auto hold, sama buat nyalain AC. Di depan tersedia wireless charging lengkap dengan tempat penyimpanan HP-nya. Terus di sini juga ada konsol tengah, dan joknya juga pakai kulit yang bahannya cukup premium. Jadi joknya itu cukup empuk, pakai bahan kulit yang pengaturannya itu udah full elektrik, dan dia udah tersedia ventilated seat-nya. Kita atur di sini ya, bisa kita atur. Ini arah sembura AC bisa diatur, terus AC juga udah auto. Nah, di head unitnya ini ukurannya 12,8 inci, dia udah bisa Android Auto, Apple CarPlay, Bluetooth, dan udah bisa nampilin kamera 360. Makanya ini cukup lengkap, meskipun ukurannya simple ya. Dan gue lebih suka head unit yang begini, gak usah yang terlalu gede. Karena yang terlalu gede tuh kadang tuh terlalu silo gitu. Terus udah ada built-in YouTube, Spotify, sama media center. Terus apa aja nih di dalam ini? Sebenarnya mobil ini tuh bisa dibilang basic lah untuk sebuah mobil EV zaman sekarang, cuman kalian tuh nggak ribet ngotak-ngatik mobil gitu, karena sisi AC masih ada model fisiknya, terus juga material ini plastik, yang artinya lebih tahan lama, tapi kelebihannya dia udah bisa steer, tilt, dan teleskopik, makanya posisi nyetir itu jauh lebih fleksibel. Nah, kira-kira bagian belakangnya gimana? Yuk kita tes. Ini dia nih kelebihan dari BYD M6, dia kabin row keduanya itu lega banget. Space legroom itu lega, depan posisi nyetir gue, tinggi gue 175 cm, dengan gaya nyetir yang agak selonjoran, di row keduanya ini masih cukup lega, sama headroomnya juga lega banget ya. Terus dia ya, yang gue suka adalah jok kulitnya itu cukup empuk, dan dia udah tersedia armrest dengan 2 buah cup holder ya. Terus di jok belakangnya udah tersedia ISOFIX sama AC nih. Dia tipikal AC-nya bukan double blower yang di tengah gitu ya, dia itu menyamping. Jadi kalau misalnya kalian mau nyalain AC itu harus lewat head unit atau izin drivernya dulu gitu. Tapi AC cukup dingin untuk di siang hari begini, sama dia udah dilengkapi oleh 6 airbag. Udah lengkap banget ya untuk masalah safety. Nah, kalau misalnya mau ngatur AC selain lewat head unit, kalian juga bisa nyalain lewat sini nih di bagian konsol tengah. Dan di konsol tengah udah ada 2 buah charging, yaitu USB sama Type-C. Terus yang gue suka, dia masih nyediain seat pocket nih. Kadang mobil baru tuh dia pelit nyediain seat pocket. Kalau di mobil ini udah ada seat pocket, jadi buat naruh barang ini enak banget. Nah, sekarang kita lihat jok row ketiganya. Kalau mau masuk row ketiganya, tenang aja, di mobil ini udah one touch tumble, jadi tuasnya ini ada di sebelah kanan sini. Nah, dia akan otomatis turun. Jadi kalau misalnya jok row keduanya itu nggak dilipet ya, di space bagasi cukup sempit untuk seukuran orang dewasa. Dan kalau misalnya mau lega lagi tuh harus dimajuin, yang alias kalian harus berebutan sama penumpang yang depan. Tapi kalau misalnya yang duduk di sini tuh anak kecil atau balita gitu ya, ini nyaman banget loh dan termasuk lega. Apalagi udah tersedia 2 buah headrest sama udah ada seat beltnya di belakang. Dan di belakang juga nggak sepi-sepi amat karena udah ada 2 buah cup holder sama power socket 12 volt nih. Jadi kalau kalian mau ngecas itu gampang banget. Sama kalau di bagian belakang, kalau kalian masih khawatir tentang kepanasan, tenang aja, di bagian belakang udah tersedia AC juga. Dan AC ini masih sangat dingin ya. Nah, sekarang kita akan melakukan test drive. Kira-kira gimana sih rasa PHEV-nya? Langsung aja. Oke guys, sekarang gue mau test drive BYD M6 DM ini. Kita bakal ngerasain, biasanya kan gue nyobanya yang versi listrik. Ini bakal gue cobain di keliling GBK, karena ini udah pakai PHEV. Nah, kita akan rasain nih. Mulai dari tarikan mesinnya dan juga mulai dari rasa berkendaranya. Ayo langsung aja kita test drive. Oke guys, sekarang gue lagi test drive BYD M6 DM ya. Jadi pertama-tama yang paling berubah ketika lu masuk mobil ini adalah posisi persnelingnya. Jadi BYD M6 yang elektrik dia kan pakai joystick di tengah sini ya. Kalau sekarang dia persnelingnya udah di sebelah kanan sini. Jadi seperti tuas kecil yang ditarik sama didorong. Nah, ini lebih simple sama konsol tengahnya jadi lebih lega. Terus juga begitu masuk ke interior, kan BYD M6 yang elektrik dia speedometer masih analog. Kalau ini udah full digital guys. Jadi tampilannya itu jernih banget dan lengkap ya. Mulai dari kecepatan, terus tampilan fitur ADAS, persentase baterai, bensin, sama playlist musik yang kalian lagi play. Terus apa nih perbedaan dari M6 yang full elektrik sama yang PHEV nih? Jadi jujur sejujur-jujur ya,
Kalau misalnya dari posisi nyetir, terus visibilitas, suspensi, itu tuh rasanya mirip banget bahkan sama dibandingkan dengan BYD M6 yang elektrik. Yang beda itu adalah di power delivery-nya, jelas. Kalau elektrik, itu dia ngasih torsi instan dari putaran bawah ya. Kalau ini sebenarnya masih ada rasa mesinnya, yaitu dia butuh delay dulu di awal, tapi begitu RPM dan baterainya itu di putaran atas, dia larinya jadi enak. Nah, di mobil ini tuh ada beberapa mode berkendara, ada normal, sport, eco, sama snow. Nah, kita akan coba betot yang sport. Nah, jadi respon mobil ini bisa dibilang responsif banget, makanya dia 0 ke 100 km per jam itu cuma 9,1 detik. Nah, tapi yang menarik itu adalah jarak tempuhnya, guys. Jadi, mobil ini bisa dibilang irit banget, bahkan salah satu yang paling irit mobil yang dijual di Indonesia. Karena konsumsi BBM, BWD ngeklaim 1 liter itu bisa 65 km, artinya 65 km per liter. Jadi, kalau lu dari Jakarta ke Bandung, itu cuma ngabisin 2,5 liter bensin doang, yang artinya itu irit banget. Dan kalau misalnya bensin full dan baterai full, itu jarak tempuhnya bisa 1.800 km. Gokil. Itu Jakarta-Bali nggak usah isi bensin, cuy. Jadi murni bensin sama baterainya aja yang bekerja. Dan memang ya, begitu kita rasain di tes area Gelora Bung Karno ini dari tadi masih listriknya yang nyala. Artinya kapasitas baterai itu gede dan masih dominan yang baterai meskipun kecepatannya dari tadi 30-40 km per jam. Nah, sekarang kita akan coba radius putarnya nih. Radius putarnya itu sekitar 4 meter gede ya. Jadi buat muter balik masih cukup baik, meskipun mobil ini tuh cenderung panjang untuk sebuah MPV. Nah, terus kalau ngomong suspensi gimana nih? Jadi, yang gue suka ya, karakter BYD itu suspensinya itu lebih mengedepankan fun to drive. Jadi, memang dia nggak begitu empuk di kelasnya, dia begitu lewat jalan bergelombang, bantingannya masih cukup bumpy dan terasa ya. Dan dia travelnya nggak begitu halus, tapi plusnya itu di kecepatan tinggi mobil ini masih stabil banget, dan dipakai nikung agresif mobil ini masih terkontrol body rollnya. Nah, di depan ada tikukan, gue coba nikung dikit. Nah, dan dia tuh bodi belakang itu tetap nurut sama bodi depan, makanya suspensi bisa dibilang sangat stabil dibandingkan dengan kompetitornya. Dan meskipun karakter suspensi itu rigid, fun to drive, dan stabil, begitu close tidur masih cukup nyaman kok, meskipun bukan yang paling empuk di kelasnya. Nah, sekarang gue akan coba tes akselerasinya ya, 0-60 km per jam aja. Nah. Oke, cepet ya. Akselerasi cepet, nggak begitu kalah jauh sama yang elektrik. Sama di mobil ini tuh ada 2 mode guys, ada mode EV sama mode HEV. Nah, apa tuh bedanya? Kalau mode EV itu pasti dominan listrik yang bekerja untuk ngegerakin mobil ini, dan dia akan menonaktifkan listriknya kalau misalnya baterainya itu udah berkurang. Nah, biasanya kalau baterai udah berkurang, dia akan otomatis pindah ke mode HEV, otomatis mesinnya nyala buat ngecas si baterainya ini. Tapi kalau misal baterainya full, dia range-nya bisa sekitar 105 km, dan begitu baterai udah mau habis, kalian nggak perlu worry buat ngecas, karena mesin ini bisa buat generator buat ngecas si baterainya ini. Jadi mesinnya bisa buat ngegerakin roda, dan juga bisa buat jadi generator buat ngecas listriknya. Untuk kenyamanan di mobil ini nyaman banget ya, seperti mobil Tiongkok terbaru. Jadi dia kabinnya kedap, terus setirnya berbobot yang enteng, joknya juga cukup empuk. Dia joknya udah elektrik sama udah ada ventilated seatnya, jadi buat siang bolong begini enak banget guys. Terus untuk setir dia udah pengaturnya bisa tilt dan teleskopik, makanya posisi nyetir itu fleksibel. Bisa dibuat ala MPV atau SUV yang commanding, sama bisa dibuat selonjoran ala sedan. Sama di mobil ini tuh udah dilengkapi oleh fitur ADAS ya, dan ADAS itu banyak banget, udah ada Intelligent Cruise Control atau Adaptive Cruise Control. Terus untuk di safety udah ada Emergency Lane Keeping Assist, Blind Spot Detection, terus untuk parkir sensor kalian bisa menonaktifkannya. Dan di mobil ini udah tersedia kamera 360 ya, jadi di bagian depan, spion kanan kiri, bagian belakang itu lengkap semuanya. Jadi begitu masuk gang sempit atau begitu parkir, mobil ini mudah banget. Jadi kesimpulannya adalah BYD M6 DM ini cocok banget ya buat dibeli di masa-masa zaman sekarang yang harga minyak lagi gila-gilanya.
Terus mobil ini juga cocok banget buat lu yang males ngecas mobil listrik, karena memang mengecas mobil listrik itu juga ada BT-nya juga. Pertama kita nungguin ngantrinya, terus juga ngecasnya juga yang paling advance-nya paling cepet di Indonesia baru 30-40 menit, yang dimana kalau cuma ngisi bensin ya paling lama banget 10 menit lah. Dan cocok banget ya buat yang nggak mau range anxiety juga, karena biasanya kalau mobil listrik begitu jarak tempuhnya udah berkurang, wah itu udah panik tuh. Kalian tenang aja, ini tinggal isi bensin, kalian malas ngecas, mobil ini bisa jalan terus ya, karena mesinnya bisa jadi generator buat ngecas listriknya. Dan cocok juga buat keluarga muda yang ingin efisiensi terbaik, karena konsumsi BBM-nya irit banget, bisa 65 km per liter. Itu lebih irit daripada motor guys. Jadi sekian dulu untuk video kali ini, sampai jumpa di video Kabroto selanjutnya. Dadah!